dukung kok Ruben ya? Iya dong, pastilah. Nggak mungkin enggak. Kalau bagi mereka yang tiba-tiba kedengaran Ruben jadi tersangka terus mereka pergi meninggalkan Ruben, itu salah. Kalian percaya Ruben Onsu menipu orang? Kalian percaya Ruben Onsu itu menggelapkan usaha orang lain? Aku nggak percaya, karena setauku Ruben Onsu adalah orang yang baik dan orang yang pejuang keras. Dia memiliki usaha di segala bidang, dan kita juga tahu bahwa artis Ruben itu ya adalah artis bos besar. Jadi nggak mungkin dong sekelas Ruben gitu ya menipu orang, sekelas Ruben itu ya terus itu menggelapkan usaha gitu ya. Kita tahu Ruben itu dari dulu sudah menjadi artis dan sampai sekarang pun dia tetap menjadi artis papan atas. Yang mungkin ini adalah supaya karir si Ruben itu jatuh ya. Kalau kemarin kasusnya itu untuk memperjuangkan hak asuh anak, sekarang Ruben diterpa masalah lagi di mana dia sebagai tersangka menipui orang. Aduh, buat Ruben semoga Ruben sehat lah ya, dan semoga usahanya tetap lancar dan tetap menjadi artis papan atas yang baik di tanah air. Gue menemukan sebuah postingan warga ya di medsos sebelah, dan juga di sini juga banyak sih beredar postingan-postingan itu ya, di mana yang terkait masalah kasus Bensu ketika zaman Ruben Onsu dulu yang jual-jual ayam-ayam geprek itu ya kan. Nih postingannya seperti ini, lu baca. Kalau masih Dania seberapa culasnya dia, nih dibaca aja rangkuman kasus sengketa hak merek di mana yang mau nyontek usaha malah niat rebut haki dan menggugat pendiri pertama. Sumbernya media besar dan jelas ya guys, silahkan dibaca. Dan di tengah isu itu ada berita-berita disantet yang akhirnya penggemarnya menggiring dia disantet. Pesaing bisnisnya dari dulu polanya sama, endingnya gimana? Yaps, dia kalah di pengadilan dan tetap ngotot sampai kasasi. Akhirnya pun ditolak juga. Semangat ya Neng untuk sidangnya. Ini dari dari rombongan sebelah dah ya, yang sekarang lagi kebakaran jenggot gara-gara di-up oleh Nikita Mirjani ya kan, terkait latar belakangnya zaman dahulu kala. Nih, gua mau cuma mau ngasih tahu sama lu nih ya. Jadi begini ya anak angkat ya. Sebagai anak angkat yang baik, yang tahu terima. Viralkan dan masukkan penjara mereka berdua. Ada apa dengan mereka berdua? Mengapa mereka berdua sangat benci Ruben Onsu dan Onyo? Yang satu menghina Ruben Onsu dengan sebutan cangcong-cangcong, yang satu lagi menghina Onyo dengan sebutan anak pungut. Salah Ruben Onsu dan Onyo apa sama mereka? Menurut pendapat kalian gimana? Tulis di kolom komentar. Aku tuh Cimolu baru nonton itu videonya si Kim Macan itu kan. Terus aku dengar ceritanya kalau ternyata si Ratu S itu katanya udah ada perjanjian yang menyenangkan itu, dan ternyata yang ngasih referensi dia untuk perjanjian setan itu sama dikenalin sama adiknya mantan suaminya yang usaha geprek itu loh ya kan. Jadi pantesan aku ternyata sekarang jadi ngeling ya semuanya. Kenapa sih kok bisa ya adik kandung sendiri lebih belain mantan istri kakaknya, satu kubu gitu. Ternyata mereka tuh udah ada satu ikatan setan guys. My god, semakin seru ya drama ini. Rombongan-rombongan si kucing. Nih, lu denger sendiri dah ya penjelasan langsung dari mulut adeknya Babang RO yang durhaka itu. Diem ya Der, gue udah 4 tahun sama abang gue diem. Tapi menurut gue belakangan ini memang gue harus speak up akhirnya. Bensu itu bukan Ruben orang yang pertama kali daftar. Ada orang Bandung namanya Jesse. Iya, gue baru tahu. Dia daftar tahun 2015 sebelum ada geprek Bensu. Begitu gue daftarin geprek Bensu ya, atas nama Ruben Onsu, bukan atas nama gue, atas nama abang gue. Kemudian dari teman-teman Kemenkumham bilang, Jor, first to file nggak bisa. Kenapa kok Jor didaftarin nggak bisa? Karena sudah ada yang mendaftarkan atas nama Jesse Handalim di Bandung. Akhirnya kita coba menempuh jalur hukum lah sekali waktu itu untuk menggugat si Jesse Handalim dengan alasan bahwa orang tahu dan mengenal betul bahwa Bensu adalah Ruben Onsu gitu. Terus abis itu keputusan hasil persidangannya apa tuh draw, nggak menang nggak kalah apa ya, gue juga lupa namanya. Iya, draw.
Enggak gitu ya bahasa hukum ya? Bahasa hukum ada. Enggak kayak main bola ya? Enggak. Gue nggak tahu, maaf ya orang hukum. Iya. Anda jangan somasi kami, maaf. Kan kita udah disclaimer, kita kan bukan profesional. Iya, Ini betul. anggaplah teman-teman ngobrol, kita tayangin. Iya betul. Gitu kan? Gitu. Boleh aja. Terus. Setelah itu akhirnya gue temuin orangnya, gue bilang, bro ini jual berapa? Kita bayar aja bro. Oke. Gitu. Ya kita bayar, kita beli sertifikat mereknya. Dan si Jesse itu ngasih, mau? Ya bukan ngasih, ya mau Iya, maksudnya dibayar. menyerahkan dengan deal-dealan angka yang sekian rupiah gitu misalnya. Mau? Nggak sekian rupiah dong, nolnya banyak. Berapa sih? 4 miliar ya kalau nggak salah. Serius loh? Bensu itu tadinya apa? Ntar gue bahas 4 miliar. Bensu itu nama apa dari hubungan sama si Jesse itu? Dia bilang katanya Bensu tuh bengkel susu. Ya kan hak dia, kenapa lu tiba-tiba paksa untuk jadi nama Ruben Onsu? Oh enggak, gua kan yang dia daftarkan adalah Bensu. Bensunya. Gua nggak paksa dia apapun, dia mendaftarkannya Bensu. Iya, tapi kan dia duluan kan? Dia duluan. Jadi gua nggak paksa dia. Gua bayar malahan ke dia. Oke. Gua beli. Ya, lu beli 4 miliar. Gue lupa 4 apa 3 miliar gitu ya, gue lupa. Oke. Terus respon dari dia, oke lah mau lu transfer. Ya mau, orang pendaftaran cuma 2 juta dibayar 4 miliar. Usahanya juga nggak ada waktu itu. Jadi Ruben itu ya secara tidak langsung jadi dia mah iya aja, lu atur aja dah, iya aja. Giran ada kasus hukum ini itu kan ujung-ujungnya Ruben Onsu yang warawiri sana sini, yang mengatasi sana sini begitu. Jadi ini tuh si Ruben Onsu dari zaman dulu itu selalu iya aja demi mereka itu, ya kan? Giran sekarang yang jadi jelek namanya siapa? Nama Ruben Onsu. Mereka pada cuci tangan di belakang. Udah bye. Nah itu. Jadi kalau dari percakapan di podcast Kasih Solusi tersebut, kita udah bisa menyimpulkan di mana ternyata di balik layar atau di belakangnya Ruben Onsu tersebut yang mengelola bisnis Ruben Onsu itu bukan Ruben Onsu. No, dia, ya kan? Dia yang mengelola, ya orang-orang terdekatnya yang mengelola. Iyalah orang Ruben Onsu kan dia mah artis, tiap hari pagi nyampe pagi dia mah syuting, ya bisnisnya dia, perusahaannya dia dikelola sama tuh orang-orang mana tuh orang itu. Ya, kenapa menggunakan nama Ruben Onsu? Ya tahu sendiri, Ruben Onsu kan artis, ya. Jadi itu adalah sebuah branding dari seorang Ruben Onsu. Makanya dipakai itu nama Ruben Onsu. Tapi yang mengelolanya, ya, yang ini itu yang ngurus-ngurus, no dia. Ya, termasuk kasus nyampe yang katanya lu bilang mau rebut-rebut merek orang, tuh dia biangnya. Si Ruru ini asal ngerocos saja, seenak udelnya ngomong, ya kan? Sudah jadi tersangka bukan lagi gosip. Ya. Kelihatan banget gak berpendidikan ini semua ini. Asal ngomong. Jangan dong berpikir ngomong ya. Ya. Jadi kau fitnah itu yang Polres Jakarta Selatan mengeluarkan berita itu gitu. Seperti kebal hukum loh. Memang dasar gak berpendidikan loh ya. Kalau masih gosip, iyalah gak percaya.